ya dia menjadi suami. Karena seseorang tidak mungkin menjadi ayah tanpa dia menjadi suami. Dan demikian juga pada kesempatan kali ini, karena ada beberapa hal yang sangat extraordinary, pada nantinya tidak semua ibu itu didampingi oleh ayah anak-anak. Tidak semua istri selalu dibersamai suaminya, baik dibersamai secara fisik dalam rentang waktu yang panjang, atau kemudian dia ditinggalkan oleh suaminya, baik karena takdir kehidupan yang memisahkan mereka, atau karena takdir yang lainnya, atau bahkan tidak memiliki suami sama sekali, seperti halnya Maryam yang ditakdirkan memang demikian. Nah, ini kita akan coba nanti membahas, karena keterbatasan waktu juga, Al-Fakir belum sempat mengeksplorasi, tetapi paling tidak ada guideline yang sudah saya kirimkan. Mudah-mudahan nanti bisa diakses oleh para ayah, para bunda di sini. Saya akan coba share screen ya. Figur ayah dan figur ibu dan istri di dalam Al-Quran ada cukup banyak. Nanti kita eksplorasi beberapa perwakilannya yang mewakili kondisi dan komunitas. Nah, sebagai review saja, kita melihat ini figur ayah yang kemarin sudah kita explore, dan kita menitik beratkan di poin ke-8, pendidikan Luqmanul Hakim sebagai ayah teladan ya, dari strata sosial yang sederhana. Bukan berarti sekarang saya tidak kayak gitu, Ustaz. Saya ini mampu gitu misalnya, atau ayah saya keluarga mampu, kami keluarga birokrat, pejabat misalnya, kami keluarga diplomat ya. Ya tinggal saja memilih. Ada para ayah yang tersedia di sini, para istri memposisikan pada hal yang sekarang kita bahas. Ini yang akan kita bahas hari ini ya. Dan insya Allah nanti pekan depan ini akan kita bahas figur anak di dalam Al-Quran. Nah, kita mulai dulu dari Abul Anbiya, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, ibunda Nabi Ishaq ya. Beliau dikenal bernama Sarah. Ini ada beberapa pendapat, tetapi Al-Fakir lebih cenderung berpendapat bahwa ibunda Sarah ini berasal dari Syam, tepatnya di negeri Haran. Jadi pada saat Nabi Ibrahim berdakwah di Babilonia, beliau mendapat penentangan dari dewan kota, dan paling utamanya adalah dari ayah dan keluarga besarnya. Nabi Ibrahim ini dewasa sebelum waktunya, seperti yang dijelaskan dalam surat Ibrahim ya, walaqad ataina Ibrahim rusydahu min qabl. Jadi dia remaja tetapi pola pikirnya sudah dewasa. Singkat cerita, tidak ada yang mengikuti dakwahnya kecuali sedikit. Ada yang mengatakan bahwa itu hanya diikuti oleh keponakannya, yaitu Nabi Lut. Lalu Allah memerintahkan beliau untuk keluar dari Babilonia, apalagi setelah beliau dibakar dan masih hidup. Itu ada raja zalim yang penasaran dengan beliau, yaitu Raja Namrud. Dan singkat cerita, Allah selamatkan beliau dari Raja Namrud dan meninggalkan Babilonia. Dari sana beliau berlabuh di kota atau di negeri Haran, menjumpai negeri yang menyembah, kalau di Babilonia menyembah berhala, kalau di negeri Haran ini menyembah bintang-bintang, benda langit. Nah, di situ pun tidak berhasil, dalam artian tidak ada yang mengikuti dakwahnya. Nah, ini ada yang berpendapat kecuali satu keluarga kecil, dan Nabi Ibrahim ini menikahi putri keluarga tersebut yang bernama Sarah. Lalu dari situ mereka hijrah ke Baitul Maqdis. Dan nanti beliau menetap di sana. Di Baitul Maqdis ini adalah cikal bakal tempat beliau, karena nanti beliau menetap di sebuah kota yang disebut dengan Hebron hari ini, atau Madinatul Khalil dalam bahasa Arab ya. Di situ home base dakwah beliau. Beliau melanjutkan perjalanan ke Mesir. Nah, di Mesir ini ada satu hal yang menarik ya.
perjalanan beliau di Mesir ini, kalau di bahasa sekarang ketika memasuki bea cukainya atau imigrasinya, itu pemberlakuan tidak boleh suami istri masuk. Ini juga terjadi di Eropa ya, pada waktu itu tidak boleh suami dan istri masuk karena ini raja sangat kejam sekali. Tetapi kemudian Ibrahim di situ mengatakan bahwa Sarah adalah saudarinya, dan itu tidak salah. Nabi Ibrahim mengatakan, saya pernah berdusta 3 kali, salah satunya itu, tetapi sesungguhnya itu tauriah dan tidak salah. Istrinya adalah saudarinya, ukhti fillah kan ya, tapi bukan saudari sedarah, karena kalau sedarah tidak boleh dinikahi. Dan di situ Nabi Ibrahim kemudian pada saat memasuki Mesir ini tidak ada raut ketakutan sama sekali, dan keteguhan Sarah luar biasa. Beliau diceritakan dalam banyak riwayat di situ, digoda, diganggu, Allah selamatkan dan Allah jaga mereka berdua, hingga akhirnya Raja Mesir salut dengan keteguhan mereka berdua. Sepasang suami istri yang di situ dalam tanda kutip mengaku sebagai kakak beradik ya, kalau bahasa kita sekarang. Maka kemudian beliau, Ibunda Sarah yang sangat luar biasa itu, dihadiahi seorang budak bernama Hajar. Oleh Ibunda Sarah, Hajar ini kemudian dihadiahkan atau diberikan kepada suaminya, dan setelah dimerdekakan suaminya menikahinya. Lalu atas perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka setelah kembali ke Baitul Maqdis, maka Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk membawa putra dan ibunya atau istrinya ke negeri Makkah. Itu nanti akan kita kisahkan di nomor 2. Nah, Ibunda Sarah ini luar biasa, membersamai Nabi Ibrahim dalam suka dan duka, dan nyaris berpisah pada saat kebijakan yang tadi saya luar biasa. Dan beliau ini lama sekali memendam kerinduan memiliki putra, bahkan sampai di usia yang cukup tua. Karena kelahiran Ishak itu kelahiran setelah Ismail nanti. Memang ada beberapa sumber yang berlebihan. Ketika Hajar memiliki anak, Sarah cemburu. Tapi menurut saya kecemburuan seperti itu wajar. Tapi tidak perlu kemudian kita eksplor kembali bahwa kecemburuannya itu sampai kemudian membuat dia mengatakan kepada suaminya untuk mengusir. Enggak. Itu adalah perintah Allah. Jadi bukan keinginan Sarah. Bukan Sarah tidak mau melihat Hajar dan putranya, tetapi itu skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Dan menariknya adalah kalau saya baca di surat Hud ya. Surat Hud sebenarnya dari sebelumnya ya, dari ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Ini saya potong 2 ayat saja. Saya bacakan ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قَالَتْ يَا وَيْلَتَا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ. Itu kalau diteruskan, malaikat menjawab apa yang dikatakan oleh Ibunda Sarah. Ibunda Sarah kaget, fadhahikat, dan tersenyum. Dhahikat tidak harus tertawa, tersenyum karena diberitahu akan datang Ishak. Lalu kemudian dia bertanya karena kagetnya, ya wailata, gimana saya punya anak? Saya ini sudah tua, sudah mandul. Ya. Dan dikatakan ajuz, itu tua. Kalau bahasa kita hari ini bukan sekedar menopause. Menopause mungkin sekitar di usia 45, ada yang 46, 47, ada yang 50, 51, 52, tergantung, tidak sama. Bisa jadi orang menopause masih belum terlalu tua. Tetapi ketika disebut ajuz, itu sudah tua. Wa hadza ba'li syaikha. Nabi Ibrahim juga sudah tua juga. Inna adalah syai'un ajib. Ini saya punya anak itu luar biasa. Jadi Ibunda Sarah itu di sini contoh lain ya, berbeda dengan Zakaria yang kemarin kita kisahkan.
yang tidak putus asa dalam meminta dikarunia anak. Ibunda Sarah memendam itu. Bukan berarti tidak ingin, memendam. Dan beliau tidak percaya ketika diberikan kabar gembira ini. Bahkan saya lebih spesifik lagi di surat Adz-Dzariyat saya bacakan. Fa'aujasa minhum khifah qalu la takhaf wa basyaruhu bighulamin alim. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. Masya Allah, ini lebih mencekam penggambarannya di surat Adz-Dzariyat, karena Nabi Ibrahim kedatangan tamu, tidak diketahui, tidak jelas siapa mereka. Jadi ada kecemasan di situ, dan ternyata kemudian diketahui bahwa mereka ini adalah para malaikat. Dan lihat luar biasa nanti ya, pada saat kedatangan tamu ini tamu yang tidak dikenal baik oleh suaminya, tetapi tahu bahwa ini adalah orang baik-baik. Ini juga perlu ya, penting ya. Lalu suaminya itu ingin menghormati tamu. Ini kelebihan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam itu dikenal sebagai orang yang sangat menghormati tamu. Dan itu juga mustahil dilakukan seorang suami tanpa bantuan istri. Ketika suami punya tamu dan dia bermaksud memuliakan tamunya, maka tidak bisa tidak, pasti istrinya terlibat. Nah ini dalam ikramud dhaif, para malaikat ini tentu ibunda Sarah, ibundanya Nabi Ishak, itu menjadi orang yang ikut sibuk. Ya. Dan luar biasa, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menyuguhkan hidangannya, meminta para malaikat itu untuk makan, tidak mau makan, itu kan takut mereka. Jadi ini juga bagian dari etika komunikasi kita. Ketika ada tamu, kita silakan dia untuk makan. Dan kita ketika menjadi tamu juga makan, karena kalau kita tidak mau makan, tuan rumah itu bisa kecewa dan takut. Gitu ya. Nah, ketika mereka takut itulah diberitahu bahwa mereka ini malaikat. Qalu la takhaf wa basyaruhu bi ghulamin alim. Jangan takut, kami ini malaikat membawa kabar, tujuan kami membawa kabar ini. Dan nanti diteruskan ini perjalanan kedua malaikat ini, ada yang mengatakan 3, mereka menuju lembah Sodom dan akan menghabisi kaum Nabi Lut atau kaumnya keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam yang berdakwah di sana. Dan Nabi Lut sendiri adalah orang pendatang. Nanti kita akan ceritakan. Nah, kita bisa luar biasa bagaimana respon. Kalau di dalam surat Az-Zariyat lebih dramatis. Fa'aqbalatim ra'atuhu fi sarratin fasakkat wajaha. Jadi saya ngebayangin kalau itu, ibu-ibu coba bayangkan kalau itu adalah saya. Kalau itu adalah saya, orang yang sudah merindukan anak, bukan 1, 2, 10 tahun, puluhan tahun, karena sudah menjadi tua renta. Di sini dikatakan faqalat itu dia mengatakan, saya ini ajuzun akim, udah tua mandul gitu. Jadi terkejut sampai tangannya itu ditaruh di mukanya, teriak. Jadi kalau bahasa kita histeris dia. Ya Allah, gitu kira-kira. Ya silahkan ibu-ibu mengekspresikan, memvisualisasikan kalau itu adalah saya, bagaimana ekspresi saya. Coba, ini kelebihan bahasa Al-Quran, ketika mengisahkan ini, itu tidak ditafsirkan dengan detil posisinya seperti apa. Sampai dia berdiri, karena dia mendengar percakapan suaminya dan para tamunya. Allah mengirimkan salam kepada Nabi Ibrahim, lalu membawa kabar gembira, sampai berdiri dia tidak tahan, suaranya keluar. Ya. Waqalat ajuzun akim, saya ini dah tua mandul saya. Subhanallah. Dan Allah memberikan kabar gembira, coba dilihat redaksinya ya. Fabasyarnaha. Ya, bukan kalau di dalam ayat Adz-Dzariyat wabasyaruhu itu kepada Ibrahim ya. Kalau di dalam surat Hud fabasyarnaha, diberikan kabar langsung kepada dia, disampaikan para malaikat ini kepada siapa? Sarah, karena tahu ini adalah para malaikat. Fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub.
ayat 71 ini memberikan indikasi bahwa Ibunda Sarah itu menimang cucunya. Putra dari Ishak itu ditimang oleh Ibunda Sarah. Jadi Ibunda Sarah berjumpa dengan Yakub, berjumpa dengan ayah dari Nabi Yusuf alaihissalam. Ini luar biasa. Coba kita membayangkan akulah Sarah, membayangkan bagaimana membersamai sulitnya dakwah setelah dinikahi oleh suaminya, bagaimana membayangkan nyaris terpisah ketika ke Mesir, bagaimana membayangkan ketika suaminya memiliki anak tapi bukan dari dirinya. Ya, jadi ini dilematis lah. Saya tidak perlu menceritakan suasana dan perasaan ibu-ibu. Ini sangat luar biasa, berat. Ya, ini sangat berat sekali. Ya. Kemudian kita beranjak kepada istri Ibrahim tapi ibunda Ismail. Ini yang namanya Hajar. Beliau adalah seorang muslimah dari Mesir yang bersahaja. Ya, tadinya itu adalah budak ya, yang dihadiahkan oleh Sarah kepada suaminya, dimedalikan dan dinikahi. Ini orang yang punya ketawakalan dan kekuatan spiritual yang dahsyat sekali. Beliau bisa berkomunikasi secara efektif dan mapan kepada suaminya. Nah, ini memang tidak berbeda dengan kisah Ibunda Sarah yang eksplisit. Kisah Ibunda Hajar ini implisit. Implisit ada pada surat Ibrahim pada saat beliau ditinggalkan di sebuah lembah. Nabi Ibrahim mendoakannya di situ ya. Mengeluh kepada Allah, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tinggal mereka ya, sebagian dari keluargaku biwadin, di sebuah lembah ghairi dzi zar'in, yang tidak ada kehidupan di situ pada waktu itu. Tidak ada warung, tidak ada ATM ya. Dan ada sumber air, tidak ada kehidupan. Inda baitikal muharram, di sisi rumahmu. Ya, dekat Baitul Haram. Lalu Nabi Ibrahim mendoakan ya, 3 hal itu ya. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Secara implisit di sini Nabi Ibrahim mendoakan mereka bertiga. Kalau kita lihat riwayat hadisnya ya, pada saat beliau ditinggalkan di situ, ditinggalkan, betul-betul ditinggalkan, sudah saatnya berpisah, itu Ibunda Hajar bertanya, siapa yang menyuruh kamu ninggalin kita di sini? Ibaratnya, bang, tega banget bang, di sini nggak ada siapa-siapa bang, kalau bahasa kita ya. Tapi karena ini perempuan luar biasa, dia mengatakan itu. 3 kali ditanya, Nabi Ibrahim tidak kuat. Jadi ibu, kadang suami memilih diam dalam kondisi tertekan, dalam kondisi marah, dalam kondisi sedih, itu karena khawatir tidak bisa mengontrol. Dan itu juga Nabi Ibrahim melakukan itu. Dia tidak menjawab, bukan berarti nggak mau jawab, tidak berani jawab, karena dia ada pergulakan. Aslinya tidak mungkin anaknya ditinggal, karena ini perintah Allah, dia percaya. Dan luar biasa, istri yang luar biasa ini menangkap pesan itu. Maka kemudian ketika 3 kali tidak dijawab, dia bertanya yang keempat kalinya, Allahu amaraka bihada, apakah Allah yang memerintahkan kamu? Nabi Ibrahim hanya mengangguk, memberikan isyarat bahwa iya. Dan kemudian dia berbalik dan meninggalkan istri dan anaknya. Dan apa kata Ibunda Hajar? Terkenal sekali perkataannya, idzan falayudayyi'an Allah. Kalau perintah Allah ini kami siap dan kami tidak akan pernah disia-siakan Allah. Luar biasa. Ini ya mungkin tidak terulang saat ini. Sulit sekali. Bukan karena faktor perempuan, istri dan ibu, tapi faktor suami juga. Artinya Nabi Ibrahim alaihissalam kualitasnya seperti itu, ya istrinya begitu. Ya, tapi bukan berarti kemudian kita, ya saya mah bukan sekelas Ibrahim, ya pasti. Tetapi kemudian
Kalau kita saat meninggalkan anak dan istri kita, kita harus ada pada posisi seperti ini, ya, sebagai seorang suami dan ayah. Ini ada tugas. Tugas ini prioritasnya juga harus dikerjakan. Di saat yang sama, kita ada anak dan ada istri. Ya, ada pergolakan di situ biasanya. Bismillah, anak dan istri ridho, kita pergi. Dan hari ini suasananya berbeda. Kita meninggalkan anak dan istri kita dalam keadaan dia punya tetangga, bukan di sebuah tempat yang tidak ada kehidupan. Secara materi kita bisa tinggalkan uang belanja, uang saku mereka. Secara hubungan sosial ada tetangga, ada kerabat mereka. Sebenarnya jauh lebih manusiawi. Ini Nabi Ibrahim contoh ekstrimnya dan luar biasa. Berhasil pada percobaan pertama, datang cobaan kedua. Ini luar biasa. Cobaan kedua ini membawa peran penting seorang istri ketika suaminya tidak ada. Itu penting untuk menceritakan siapa ayahnya. Penting untuk menanamkan siapa Tuhannya. Penting untuk menanamkan siapa yang melindungi mereka. Penting untuk menanam. Jadi ini kekokohan akidah itu sangat penting sekali. Dan ini terjadi pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam datang menyampaikan mimpinya. Ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuk fanzur madza tara. Jawabannya itu adalah ada peran ibu yang sangat luar biasa. Tanpa peran ibu, Ismail tidak akan menjawab itu. Tentu itu adalah kehendak Allah. Tetapi ini peran ibu sangat-sangat menonjol pada saat Nabi Ismail menjawab itu. Ya abatif al-ma tu'mar, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Itu peran seorang ibu. Peran seorang istri yang salehah. Peran seorang perempuan yang sangat luar biasa di sini. Oke, saya beranjak pada yang ketiga. Ini mungkin sebagian sudah pernah kita kisahkan pada pertemuan pertama. Kalau para bunda, para ayah ingin melihat kembali di surat Al-Qasas ayat 7 sampai ayat 13. Di situ saya potong langsung di ayat 7, kemudian 10, 11, 12, 13 ya. Di ayat ke-7 perlu saya munculkan karena ini bukan ide gila. Ini adalah ilham dari Allah. Jadi sebagai etika kita, ketika kita mendapat ide yang brilian dan luar biasa, jangan sombong. Itu yang memunculkan ide itu Allah. Kadang kita merasa sombong, itu ide dari kita. Ya. Enggak kok, betul dari kita. Betul. Kita dari Allah tapi melalui proses dengan banyak baca, banyak bergaul, akhirnya orang itu cerdas, punya ide, itu dari Allah. Jangan dikira itu dari kita. Faktanya pernah enggak para bunda, para ayah di sini ketika punya ide, gagasan gitu, misalnya sedang, mohon maaf, sedang sholat gitu ya, tapi begitu selesai salam, idenya hilang gitu, sedang di perjalanan, nggak ditulis, habis itu lenyap. Itu menandakan apa? Menandakan bahwa Allah lah yang bisa membuat kita bertahan, punya ide yang brilian. Ini ada ide nggak mainstream, cara menyelamatkan anak. Karena pada waktu itu terancam, mencekam, kebijakan zalim luar biasa. Ada ide dan ilham dari Allah bagaimana cara menyelamatkan bayi Musa. Taruh di kotak, hanyutkan. Masya Allah. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi. Masya Allah. Fa alqihi fil yammi. Ini fa alqihi fil yammi jangan dipelajari literal ya. Lemparin ke sungai. Ya mati. Maksudnya lemparin ke sungai di situ, taruh di kotak yang layak tentunya ya, bukan ditaruh di kardus atau karton bekas air mineral. Nah, itu mah hanyut dia. Jadi ada kotak, dicari di situ, mungkin box ya, kayak box pakaian yang kecil gitu ya, mungkin kalau dulu ada, taruh di situ, hanyutkan. Kami akan kembalikan dia dan jadikan dia termasuk utusan Allah. Tapi yang namanya manusiawi, setelah itu dihanyutkan, nah ini penting di ayat 10 itu. Saya bacakan ayatnya. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigho. Jadi sedih, hampa, ya, drop, ya, shock
itu sesuatu kondisi psikis yang normal sebagai manusia. Tetapi luar biasa, Allah kuatkan. In kadat ladubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Kalau bukan karena Allah yang kuatkan, jadi kembali. Jadi seorang ibu, seorang perempuan yang dalam kondisi seperti ini drop wajar. Tapi kemudian yang menyebabkan dia tidak drop lebih jauh adalah Allah. Maka kalau saya lebih cenderung membayangkannya begini, ibu-ibu. Berapa lama jarak antara beliau melemparkan atau menaruh Nabi Musa di sungai dengan beliau bersedih dan kemudian mengambil keputusan memerintahkan kakaknya ini. Wa qalat li ukhtihi qussihi fabasurat bihi an junubin wa hum la yash'urun. Dia mengatakan kepada kakak Nabi Musa, ayo kita move on lah, sedih sebentar aja, habis ini kita move on. Mungkin mereka menghapus air matanya, udah langsung, tolong kamu ikuti adikmu dari jauh, gimana adikmu posisinya. Nah, kita ngebayangin, tentu pada saat menaruh itu tabut ya, atau kotak di sungai, dengan pada saat dia melampiaskan emosinya sedih dan kemudian memerintahkan kakaknya untuk mengikuti, itu nggak lama. Karena kalau kelama kehilangan jejaknya. Artinya seseorang itu dibolehkan bersedih dan sangat manusiawi. Nabi Muhammad SAW ketika Ibrahim meninggal pun beliau menangis. Jadi sangat wajar. Tetapi kemudian kesedihan itu jangan sampai membuat seseorang tidak move on dan tidak melakukan apa-apa. Itu yang tidak terpuji ya. Maka ini yang kemudian sangat luar biasa, dan kita bisa lihat prosesnya. Kakaknya juga pemberani. Berani. Ketika dia melihat ibunya tegar, kakaknya berani. Ayo ikuti. Dan luar biasa, keberanian itu kita simpulkan di ayat 12. Wa harramna 'alaihil maradi'a min qablu faqalat hal adullukum ala ahli baiti yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Subhanallah. Tegar ibunya ya. Dan istana kemudian mencari ibu susu buat Nabi Musa. Tidak ada satupun yang berhasil. Sekalipun yang lolos tes administrasi atau seleksi administrasi banyak, pada ujian prakteknya banyak yang gagal. Bukan enggak, semuanya gagal. Tidak ada yang mau, Nabi Musa enggak mau. Nah, ada menarik seorang perempuan ya. Makanya di situ menarik. Seorang perempuan ini enggak mungkin dia tidak terlibat dengan proses itu. Ujuk-ujuk dari luar dia menyampaikannya enggak diterima. Berarti kalau saya membayangkan bahwa kakak perempuannya ini masuk melamar di antara sekian perempuan yang masuk istana. Berarti dia menyiapkan CV-nya, ya. Dia belajar bagaimana nanti di interview karena dia lolos seleksi administrasi. Pada saat dia di interview, dia malah menyatakan bahwa dia tidak ingin menyusui bayi Musa. Dia mengatakan begini. Faqalat hal adullukum ala ahli baiti yakfulunahu lakum. Masya Allah. Maaf, saya kemari bukan untuk menyusui anak ini, tetapi saya mau menyampaikan begini. Mau nggak kalian, Anda ketua panitia ya, saya kasih tahu, saya punya informasi sebuah keluarga yang bisa membesarkan ini anak, bukan hanya nyusui saja. Nah itu, para bunda bayangkan. Ini kan kakak perempuan beliau, berapa usianya? Tentu tidak terlalu kecil, tapi juga tidak terlalu besar. Jarak dengan kakaknya, ya sekalipun jauh, tapi kita bisa melihat. Apakah beliau mengatakan ini dalam keadaan takut, atau dalam keadaan tenang dan meyakinkan? Itu juga bagian yang perlu kita bayangkan. Kalau dia ketakutan, pasti diselidiki, apa hubungan kamu dengan ini? Dengan sang bayi ini? Loh, kalau ketahuan itu adalah kakaknya, dan kalau ketahuan itu adalah Bani Israel, kalau ketahuan matilah juga Nabi Musa. Maka di sini luar biasa. Ini keberanian yang spiritnya ditularkan oleh sang bunda. Bundanya tegar. Makanya ibu itu
penting sekali untuk tidak menunjukkan kesedihannya, dan kuat. Perempuan itu kuat. Ibu belum makan, anaknya makan. Pada kasus hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ittaqun nara walau bisyiqqit tamrah. Ya, raihlah surga, lindungi diri dan keluarga sekalipun dengan apa namanya, separuh atau sebelah kurma. Itu kan hadisnya Aisyah bersedekah 3 butir kurma ajwa, ya. Kurma ajwa mahal, ya, kepada seorang perempuan yang punya 2 anak, perempuan miskin. Lalu diperhatikan di situ. Kurma 1 dimakan anaknya, yang 1. Kurma 1 lagi dimakan anaknya 1. Tersisa 1 kurma. Apa yang terjadi? Sang ibu tidak makan. Tapi kurma itu dibelah. Diberikan kepada anaknya. Ya. Dan terharunya di situ Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana seorang ibu mengorbankan dirinya, dan itu terjadi faktanya. Ibu itu rela tidak makan anaknya duluan. Ibu itu rela bahkan makan sisa anaknya. Makanya para bunda luar biasa. Para bunda itu punya pengorbanan yang dahsyat. Mungkin someday para bunda akan melihat, mungkin habis mandi atau ketika berdiri di depan cermin, para bunda akan sedih melihat, mohon maaf, secara fisik sudah tidak secantik dulu, bahkan mungkin tidak pernah terfikir mengurusi dirinya, sehingga mungkin over berat badannya makin besar, tidak terlihat lagi menawan, ya, karena dia waktunya dihabiskan untuk mendidik anaknya. Ya, gimana nggak, mohon maaf, badannya melar, dia makanan anaknya sayang kalau dibuang, kan, jadi sering menghabiskan makanan anaknya. Jadi ini sesuatu yang sangat luar biasa. Spirit pengorbanan para bunda, ya, itu luar biasa, dan itu yang jarang diapresiat oleh, bukan jarang ya, kadang suami tidak bisa melihat itu. Kadang orang di luar juga melihat, dia hanya melihat tampilan-tampilan fisik yang hari ini didewa-dewakan. Ya, orang lebih suka misalnya membahas, oh ini anaknya sudah sekian tapi luar biasa masih pandai ya merawat merawat fisiknya ya, suaminya beruntung. Belum tentu. Bisa jadi dia fokus pada dirinya sehingga anak dan suaminya nggak terurus. Makanya kita tidak usah ikut campur pada urusan itu ya. Tetapi luar biasa, saya appreciate pada para bunda yang banyak kehilangan me time-nya, terutama pada saat pandemi ini. Berapa banyak bunda yang kehilangan me time. Dulu pada saat masih biasa, me time terjadi ketika anak-anaknya sekolah, ketika suaminya bekerja. Kalau dia tidak kerja di rumah, itulah me time-nya. Apalagi setelah dia membereskan rumah, ada me time. Sekalipun dia juga kerja, ada me time-nya pada saat dia bekerja. Tapi hari ini, berapa banyak para bunda yang kehilangan me time itu. Dan ini, yakinlah para bunda, pengorbanan itu akan menghasilkan spirit keberanian seperti yang dilakukan oleh kakak Nabi Musa. Dia meyakinkan dan berhasil membawa Musa kembali pulang. Dan itu subhanallah. Skenario Allah, kan? Faradatnahu ila ummihi kay taqarra 'ainuha wa la tahzan wa li ta'lama anna wa'dallahi haqqun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ini baru tema ketiga ini. Saya khawatir nggak sampai ini. Oke, saya percepat ya. Istri Nabi Musa. Subhanallah. Ini juga perempuan lainnya. Perempuan yang menjaga ifahnya, yang ketika berinteraksi dengan laki-laki, dia tidak obral dirinya. Ya, tidak dilarang berkomunikasi, dia bersuara seperlunya, tidak terlalu berlebihan dalam bercanda. Bahkan di sini faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya'in. Betapa jarang hari ini para perempuan itu kalau berjalan malu, ya, menunduk, ya, tidak menonjolkan dirinya, berpakaian yang sopan. Itu sulit sekali kita jumpai hari ini. Ya, masih banyak, tetapi kebanyakan hari ini para perempuan lebih suka menonjolkan fisiknya, lebih suka kalau dirinya dipuji kecantikan fisiknya secara zahir, seperti yang barusan tadi kita bahas. Baik dia ketika masih muda, lihat idola anak-anak hari ini, siapa para perempuan yang diidolakan? Secara umum fisik yang dilihat. Bahkan secara umum, mohon maaf, juga yang auratnya tidak tertutup.
Sekalipun kita perlu bersyukur. Dulu di tahun 90-an mana ada iklan sampo dengan muslimah yang berhijab. Hari ini hampir semua iklan selalu terselip itu sesuatu yang harus kita syukuri, perkembangan yang luar biasa. Tetapi masih kurang. Karena pendidikan ala istihya ini makin langka. Makin langka kita dapati para perempuan yang betul-betul mendengar kata ayahnya. Lebih sering dia merasa terpasung. Makin langka perempuan yang tidak tergoda, tidak terjebak dengan permainan sosial media, sehingga dia lebih suka mengupload dari waktu ke waktu profil dirinya, dan tidak dilarang selama tidak berlebihan, tetapi saya kira berlebihan di dalam menampilkan foto profil itu juga kurang bijak ya. Dan lihat substansinya ketika dia menyampaikan dengan rasa malu luar biasa. Qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Simple to the point. Bahwa ayahku di sini ya. Inna abi. Nah, ini menarik ya. Cukup berani berarti. Inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Ingin balas budi apa yang kamu lakukan. Diundang makan. Dan ketika datang, nah kemarin kita sudah membicarakan bagaimana Nabi Musa menceritakan itu. Menarik. Rupanya perempuan ini terkesan ya dengan Nabi Musa. Dan mengusulkan satu usul yang saya kira luar biasa. Dengan mengatakan, qalat ihdahuma ya abadistajir. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Ayah, apa enggak sebaiknya pemuda ini bekerja untuk ayah? Itu bisa jadi kode juga. Makanya sang ayah itu bisa jadi kode, bisa jadi memang tidak, tetapi ini kesempatan. Ketika anaknya trust, ini yang paling diperlukan seorang perempuan. Ketika dia menjumpai, dia punya trust pada seorang laki-laki, nah itulah itulah mungkin jodohnya. Dan ayahnya ketika melihat ada laki-laki, bayangkan Nabi Musa, pelarian, tidak punya harta, ya. Ketika dia tahu siapa jati dirinya, langsung memberikan solusi. Inni uridu an unkihaka ihdabnatayya. Aku mau nikahkan kamu dengan salah satu dari dua putri saya, yaitu yang tadi mendatangi. Ala anta jurani thamaniya hijaj. Kamu kerja sama saya 8 tahun ya. Itu maharnya itu aja. Ya, kamu sekarang tidak punya uang kan? Tapi kalau kamu sempurnakan 10 tahun ya itu lebih bagus dan disepakati itu ya. Dan ini berarti kita sudah membahas bolehnya mahar jasa ya, bolehnya mahar tanpa fisik ya. Jadi boleh ibu misalnya ketika wali menikahkan, aku nikahkan engkau dengan anak saya, putri saya, Fulana binti Fulan, dengan mahar misalnya hafalan Al-Quran 30 juz ya. Dicicil selama 5 tahun bisa, dengan mahar mengajarkan bahasa Arab sampai bisa. Baik, tapi sulit juga itu. Makanya jangan terlalu dipersulit ya, dilihat probability-nya. Nah, ini jelas. Dengan mahar kerja 8 tahun. Boleh. Ini mahar jasa itu boleh. Dengan mahar bacaan surat Ar-Rahman boleh. Ya. Tapi mahar definitif sebaiknya dilakukan ya, karena itu juga bentuk dari menghargai dan memuliakan perempuan. Dan setelah 10 tahun beliau membersamai Nabi Musa. Ini kisahnya nanti banyak sekali. Bagaimana beliau berjalan, dingin, gelap, dan berani. Ketika Nabi Musa alaihissalam melihat api, inni anastu nara, aku melihat api. La'alli atikum biqabasin. Ada dalam redaksi lain bikhabarin. Saya ambil api itu nanti biar kita di sini nggak terlalu kedinginan dan ada cahaya. Dan ternyata itu adalah awal mula dari sesuatu yang perjuangan panjang. Dan ini seorang istri membersamai perjuangan suaminya tidak mudah. Dia mengorbankan dirinya. Dia mengorbankan obsesinya. Maka para bunda itu untuk meniti karirnya, itu kesabarannya lebih dari seorang suami. Kalau seorang suami itu tantangannya eksternal.
Misalnya saya sebagai suami, tantangan saya eksternal, kompetitor di lingkungan kerja saya, kompetitor yang lebih luas ya. Tapi kalau istri yang membuat dia bukan tidak bisa bersabar meniti karir itu internal. Dia mau berkarir, punya anak tentu nggak bisa. Kan? Dia mau berkarir, dia sabar. Dan itu luar biasa. Jika dia berhasil memaintenance obsesinya, tidak memadamkan cita-citanya itu akan sangat luar biasa. Kita akan melihat banyak contoh para perempuan yang berkarir dan kemudian bisa berbuat banyak untuk publik. Dan bukan berarti kemudian perempuan yang tidak melakukan itu nggak hebat. Dan kita bisa melihat istri Nabi Musa ini luar biasa. Dan justru disebutkan muasafatnya, karakteristiknya sebelum menjadi istri Nabi Musa. Dan cerita setelah bersama Nabi Musa itu nanti bersama ahlnya, keluarga Nabi Musa, dan itu cukup untuk kita ketahui betapa dahsyatnya atau karakter yang sangat luar biasanya istri Nabi Musa. Istri Fir'aun ini adalah perempuan yang sejak pertama berjumpa Musa menyukainya. Perempuan yang tidak punya keturunan dari Fir'aun karena Allah jaga dia. Perempuan yang nanti beriman pada dakwah Nabi Musa dan membantu Nabi Musa dalam berdakwah di istana dan menghasilkan keluarga dekat Fir'aun yang masuk Islam. Ada 2 orang ya, bahkan ada yang mengatakan 3. Jadi yang memeluk agama Tauhid itu istri Fir'aun, rajulun min ali Fir'aun yang membela Nabi Musa, dan juga dayang istana ya, yang kita kenal dengan Siti Masyitah itu ya. Ya. Nah ini dia menyelamatkan Bani Israel. Kebijakan-kebijakan Fir'aun itu dianulir atau direduksi supaya melindungi Bani Israel dan orang-orang yang beriman dari kekejaman orang dalam istana. Ya. Tetapi ya kita tahu endingnya. Dan Fir'aun itu ya secinta-cintanya dia sama istrinya, ada batas kesabarannya. Ya. Ya pada saat dia mengungut Nabi Musa kan Fir'aun tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika dia bilang, la taqtuluhu asa ayyan fa'ana aw nattakhidahu walada. Kalian jangan coba-coba bunuh ini anak. Itu coba perhatikan redaksinya para ayah, para bunda di dalam surat Al-Qasas itu. La taqtuluhu. Dia memerintahkan kepada para pasukan. Ya mungkin kalau di benak Fir'aun ini siapa suami, siapa raja. Kok malah dia yang merintah? Karena faktanya begitu. Suaminya orang hebat, orang keren, orang luar biasa. Kalau udah masuk rumah dia mah kopral, jenderalnya tetap istrinya. Nah ini para ayah, para bunda, pada akhirnya dia pun harus mati di tangan suaminya yang kejam. Tapi lihat doa beliau, lihat apa yang diabadikan Allah di surat At-Tahrim ini. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun id qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'aun wa 'amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Saya mohon izin tambah sedikit ya. Kita lihat betapa keberanian juga, ini perlu nyali sehingga dia pun harusnya mati di tangan Fir'aun. Dia memang tidak punya anak, dia tidak punya keturunan, tetapi jasanya luar biasa bagi Bani Israel dan orang-orang yang beriman pada waktu itu. Istri Imran, kalau bukan karena waktu kita, ini sangat luar biasa. Ini figur single parent. Saya suka membayangkan betapa berat ya. Istri yang dalam keadaan mengandung ditinggal mati suami, berat sekali. Itu terjadi pada Ibunda Maryam dan Ibunda Rasulullah SAW. Tapi sang istri ingin mengabadikan warisan itu dan dia bernazar, mengatakan di sini, Inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya Allah, kalau yang terakhir laki-laki, ya Allah, akan aku wakafkan anakku berkhidmah di Baitul Maqdis ya Rabb, kalau dia laki-laki. Tapi yang terjadi yang terakhir perempuan. Falamma wada'atha, ternyata yang lahir perempuan, qalat Rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa. Ternyata yang terlahir perempuan, tapi nazarnya tetap ingin dia, karena ingin mengabadikan warisan saleh.
Dia ingin bahwa suaminya kekal dalam dirinya. Dia ingin suaminya yang berpengaruh sangat luar biasa pada dirinya itu ada hasilnya. Itu yang dahsyat sekali. Maka dia namakan wa inni samaituha Maryam. Maryam itu artinya qanita, artinya orang yang taat. Makanya kalau ada orang namanya Maryam qanita, itu dinamakan dengan arti yang sama, bahasa yang beda. Wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ini luar biasa. Aku lindungi, aku minta perlindungan kepadamu ya Allah untuknya dan keturunannya, jauhkan dari setan. Luar biasa. Tekadnya luar biasa. Dan kemudian dia serahkan bagaimana itu proses kafalahnya ini. Bagaimana siapa yang mengkafilnya diserahkan kepada kakaknya, abangnya yang seorang nabi, Nabi Zakaria. Dan bagaimana nanti Maryam yang kecil ini, ibundanya menginspirasi Nabi Zakaria untuk terus menguatkan doanya. Karena nanti kalau diteruskan di ayat 37 ini, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadha? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Maryam pada akhirnya dikafil oleh pamannya. Cerita detail-detailnya itu di ayat selanjutnya. Mungkin karena waktu saya nggak ceritakan. Setiap Zakaria mau kasih makan itu Maryam, itu Maryam sudah ada makanan di sana. Dan Ibnu Abbas, para sahabat, para tabi'in menafsirkan dengan penafsiran yang luar biasa. Bahkan sampai kalau itu musim dingin, makanan musim panas pun ada. Buah-buahan musim yang tidak di musimnya ada. Ya. Karena saking luar biasa dimanja Allah. Dan saking luar biasa ini tanda-tanda kekuasaan Allah. Tetapi boleh juga ditafsirkan yang tidak mainstream. Bahwa karena yang ingin mengkafil ini anak banyak. Boleh memang kafalahnya itu diurus oleh pamannya, tetapi jangan larang saya dong, kan gitu ya. Ada orang tidak bisa berkontribusi misalnya dalam kebaikan ini ya, kemudian dia lakukan dengan diam-diam bisa, maka bisa jadi ada orang-orang tertentu yang memberi makanan sebelum datangnya Zakaria, dan itu nanti menguatkan mental Maryam. Bagaimana saat dia melahirkan, bagaimana nanti saat anaknya terancam. Dan Nabi Isa alaihissalam itu juga kuat, yang menguatkan beda kalau Nabi Muhammad SAW dikuatkan istrinya. Tapi yang menguatkan dakwah ibunda Nabi Isa alaihissalam itu ibundanya. Dan makanya Isa bin Maryam itu bukan sekedar penyebutan nasab, tetapi segala-galanya di situ dia mendapatkan asupan ketakwaan, asupan keteguhan, itu Allah sampaikan melalui ibundanya. Karena ini luar biasa ya. Kalau Hana itu single parent karena suaminya meninggal dunia. Kemudian Maryam, dia single parent memang dari awal nggak punya suami. Luar biasa. Nanti seorang istri, seorang ibu, dia harus siap dengan segala kondisi. Termasuk dengan kondisi seandainya dia tidak punya backup. Seandainya tidak ada manusia yang membackupnya. Dia melahirkan dalam keadaan sendiri, tidak ada siapa-siapa. Bahkan kemudian dituduh. Ini kan luar biasa nih suasana kalau kita eksplorasi ya. Sekali lagi sayang karena keterbatasan waktu saya tidak bisa eksplorasi. Silakan ibu-ibu membayangkan. Kalau aku posisinya ada pada Hana. Silakan membayangkan. Kalau aku posisinya pada Maryam. Maryam itu sekalipun dia Eva, dia pemberani. Ketika malaikat mendekatinya, kamu jauh. Jangan dekati saya in kunta taqiyya, dalam surat Maryam kan gitu. Berarti seorang yang iffah, seorang yang menjaga diri itu tidak identik dengan perempuan yang letoy, yang lemah, enggak. Harus berani. Kalau memang dia harus mengatakan berani, Maryam itu menjadi seorang perempuan yang pemberani karena didikan yang sangat luar biasa. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhi. Jadi luar biasa. Itu kekuatan figur Imran dalam diri Hana dan dalam diri Maryam itu luar biasa. Sekalipun dia tidak melihat ayahnya. Saya lanjutkan. Ini penting untuk saya sampaikan juga profil antagonis ya. Istri Nuh dan istri Lut. Istri Nuh ini antagonis yang berat ini.
karena dia membersamai suaminya, dia mempengaruhi anaknya. Oh berat, ini pengkhianatan yang berat. Sementara kalau istri Nabi Lut ini beda. Jadi Nabi Lut itu bukan orang situ. Dia orang Babilonia, datang bersama Nabi Ibrahim, ditugaskan berdakwah di situ, menikah dengan orang situ. Artinya dia pendatang. Beda dengan Nuh dan istrinya, dia memang satu kaum di situ. Ya kalaupun jauh-jauh, nggak jauh-jauh banget lah, beda kecamatan, beda kota mungkin. Tapi kalau Nabi Lut, dia memang bukan orang situ. Maka pada saat kemudian diceritakan sebenarnya, istri Nabi Lut itu sebenarnya lebih bimbang. Jadi kalau dibandingkan kenapa disebut istri Nuh dulu, bukan karena waktu saja, karena kalau dilihat dari sisi dari sisi pengkhianatannya, istri Nabi Lut itu lebih manusiawi. Istri Nabi Lut dilihat lebih dia lebih sebenarnya dia dekat dengan suaminya. Tetapi pada saat itu karena dia keterikatan dengan kabilahnya itu lebih besar, maka sebenarnya dia sudah keluar dari kotanya, dari kampungnya bersama suaminya. Tetapi dia karena pesannya kan nggak boleh noleh. Ketika dia noleh, dia tidak tega dan akhirnya dia kembali. Dia kembali dan kemudian diadab dengan azab yang ditimpakan kepada kaum Nabi Lut. Jadi sebenarnya kalau dari sisi tragisnya, kalau istri Nabi Lut itu lebih tragis. Ya, kalau dari sisi cerita Nabi Nuh, maka keterikatan psikisnya lebih kepada anaknya. Maka kalau kita lihat dari sisi istri Nabi Lut lah yang lebih emosional menjelang diadabnya kaumnya. Nah, silahkan nanti dibaca kisahnya ya. Nah, saya akan akhiri di sini figur istri Abu Lahab. Istri Abu Lahab ini disebut sebagai Ummu Jamil, dan perlu diketahui Abu Lahab itu adalah paman Nabi. Nama beliau itu Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, paman Nabi yang pada saat Nabi Muhammad SAW terlahir, beliau itu sangat bahagia sekali. Abu Lahab itu bahagia sekali dengan kelahiran Nabi Muhammad. Bahkan saking bahagianya dia merdekakan budaknya. Budaknya itu bernama Suwaibah al-Aslamiyah. Dan dia perintahkan itu budaknya untuk nyusui Nabi Muhammad. Jadi ini sirah yang kadang kita mungkin miss ya. Kalau ditanya siapa yang menyusui Nabi, kita sering jawab Halimah As-Sa'diyah. Halimah dari kabilah Bani Sa'ad. Itu ibu kedua, ibu susuan kedua. Orang yang pertama kali menyusui Nabi Muhammad SAW adalah Suwaibah al-Aslamiyah. Masya Allah. Jadi inilah karena kebahagiaan itulah konon ya dalam sebuah asarnya, maka Abu Lahab pada hari Senin itu siksaannya diringankan karena kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah ini orang yang benci Nabi Muhammad aja, yang memusuhi Nabi Muhammad saja, pada saat dia lahir bahagia aja diringankan. Gimana kalau orang sehari-harinya mencintai Rasul, memuliakan Rasulullah SAW? Tentu kita akan lebih layak dari itu, maka bersemangatlah untuk mencintai Rasul. Nah, kembali kepada istri Abu Lahab. Istri Abu Lahab itu adalah orang yang kalau bahasa sekarang bigos dia. Jadi biang gosip. Jadi tidak ada satu gosip yang keluar kecuali dia tahu atau dia sumbernya. Makanya di sini disebut wamra'atuhu hammalatal hatab, dan istri dari Abu Lahab itu hammalatal hatab. Hammalatal hatab itu bukan berarti pembawa kayu bakar. Terus saya suka bingung itu apa sih hubungannya? Divonis neraka kok pembawa kayu bakar itu apa? Ternyata itu peribahasa bahwa hammalatal hatab, kalau terjemahan hari ini ya tukang kompor gas itu ya. Cum, tahu nggak si anu? Saya mah lebih tahu duluan saya. Ente nggak tahu kan? Saya ada gini. Jadi dia menjadi biang gosip. Suaminya tukang adu domba. Dia menjadi biang gosip, sumber gibah. Maka ini
tipologi pasangan suami istri yang buruk, yang dua-duanya divonis neraka pada saat masih hidup dan tidak berubah hingga akhir hayat. Nah, terakhir sebagai penjelasan ya, kalau boleh disimpulkan, mohon izin ada yang coret-coret nampaknya di sini. Misi ibu dan istri itu kurang lebih ada 8. Pertama, bisa menjaga anaknya dari godaan setan dan gangguan setan seperti Hana menjaga Maryam. Wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Jadi mendoakan anaknya dijauhkan dari gangguan setan. Lalu menjaga diri dan keluarga dari neraka. Jangan bosan-bosan ingatin suaminya, kami lebih baik nggak lapar tapi nggak masuk neraka. Nah, kan jangan gitu ya. Jangan lebih baik lapar daripada masuk neraka. Iya betul. Tapi kan lebih baik nggak lapar dan nggak masuk neraka gitu. Jangan sampai terlena dengan fasilitas yang diberikan suaminya. Ingatin terus suaminya, ayah, ya, suamiku jangan membawa yang haram, jangan membawa yang syubhat, karena yang masuk kepada kami nanti dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayah loh yang diminta dulu. Kita bantu, ibarat begini. Ibarat pimpinan, maka ini kementerian strategis. Jangan sampai nanti pimpinan diadili, yang kena korban semuanya. Maka kalau kita tahu ya kita siapkan. Lalu juga dilindungi supaya tidak mendolimi diri sendiri dan mendolimi orang lain. Ini tugas istri dan ibu. Dia juga harus menjadi mitra, teman bagi suami dan bagi anaknya. Karena istri dan anak berpotensi menjadi musuh di dunia dan di akhirat, seperti dalam surat At-Taghabun dikabarkan gitu ya. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Bisa menjadi musuh kalau seandainya istri dan anak menempatkan posisinya kayak Nabi Nuh dan anaknya. Na'udzubillah min dzalik. Dan bersiap untuk berbagai kondisi. Pada case-nya Hana dan Maryam menjadi single parent, ada hubungan ketersalingan dalam menasehati, dibicarakan, sekalipun suaminya adalah leader ya, mengembangkan potensi. Jangan sampai seorang ibu tidak tahu potensi anaknya, kan yang dilihat kekurangannya. Dia disetting dengan obsesi sendiri. Anak, kamu harus kursus ini ya, habis di sini kursus ini, anak jadi robot. Berarti itu tidak manusiawi. Atau sebaliknya juga, dia selalu melihat kekurangan suaminya aja, sehingga suaminya yang hebat itu sebenarnya nggak terlihat kehebatannya. Padahal di luar sana suaminya dieluk-elukan, kelihatan, kadang dicibir. Nggak tahu aja mereka, suamiku gitu, nggak tahu aja sebenarnya. Jadi dia tidak mau mengakui dan tidak bisa mengembangkan potensi suaminya. Dan ini berlaku kebalikan juga ya. Suaminya harus tahu bahwa istrinya juga punya potensi yang dahsyat. Makanya tadi disebut ketersalingan. Ingat, hati-hati. Orang terdekat itu lebih sering tidak melihat kelebihan dan potensi mereka. Yang lebih sering dilihat adalah kekurangannya. Itu berlaku untuk apa saja. Kita bergaul nih sama orang nih, dekat tiap hari ngelihat, gak kelihatan kelebihannya, gak kelihatan. Makanya suami dan istri itu rentan karena kelebihan dan kehebatannya tertutupi dengan kebiasaan, dengan rutinitas. Dan yang terakhir, siapkan diri untuk menjadi teladan yang baik, inspirasi yang baik di dalam rumah, bersabar ya. Sebagai take lessonnya, 1-2 sudah kita bahas kemarin. Sebagai partner keseimbangan struktur sosial, ibu dan istri yang baik, itu belum saya ganti ya, adalah ibu dan istri yang menyiapkan dirinya untuk persiapan dengan wawasan keilmuan. Jadi harus banyak membaca, berdiskusi, juga punya wawasan pengembangan mental, emosi dan psikis, sehingga sanggup berinteraksi dengan apa saja, tidak ada euforia pada saat sedih, dia tidak drop kayak ibunya Nabi Musa. Pada saat dia bahagia juga bisa mengendalikan diri seperti halnya ibunda Sarah ya, tetap dia
tahu etika, dan punya kekuatan spiritual dalam pasrah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dia bekerja sama dengan seluruh anggota keluarga termasuk suami dan tentunya adalah anaknya. Baik para ayah, para bunda yang berbahagia, saya kira saya sudah terlalu banyak bicara, saya cukupkan sekian. Ada sesi dialog yang mungkin bisa kita eksplorasi, pengalaman para bunda dan juga para ayah. Ada banyak dahsyat sekali tersedia kisah-kisah di dalam Al-Quran, tetapi keterbatasan Al-Fakir dan tentu keterbatasan waktu saya tidak bisa mengeksplor semua, dan itu saya kira akan lebih menarik kalau ditadaburi sendiri, direnungkan sendiri, divisualisasikan sendiri, dan didialogkan bersama anggota keluarganya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas kekurangan, keterbatasan, dan jika ada redaksi yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya kembalikan kepada Pak Fauzi. Jazakumullah khairan wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Dr. Saiful Bahri ya buat kajiannya. Dipersilakan buat Bapak, Ibu, Ayah, Bunda gitu ya, yang ingin bertanya bisa raise hand gitu ya, atau melalui chat ya, entah itu yang di Zoom ataupun di YouTube ya. Dipersilakan. Ini udah ada yang raise hand dulu. Ini Ustadz Taufik Effendi, Dr. Saiful Bahri. Beliau ini sedang persiapan untuk S3 dan beliau ini disabilitas tunanetra. Mau S3 ke Inggris. Tafadhol Ustadz Taufik. Assalamualaikum Ustadz. Afwan, Taufik aja. Ini Ustadz tentang Bunda Hajar. Dari narasumber lain sempat dengar kalau Bunda Hajar sebenarnya juga dari golongan kerajaan ya. Jadi, tapi kerajaan yang sebelumnya, karena kan cukup lazim ketika satu kerajaan dikalahkan oleh kerajaan lain, lalu kemudian keluarga kerajaan sebelumnya menjadi budak gitu ya. Apakah benar seperti itu? Jadi sebenarnya Bunda Hajar ini sejarahnya adalah turunan raja gitu, turunan yang mulia dari istilahnya dinasti sebelumnya gitu. Jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum. Mohon izin menjawab Pak Fauzi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa jadi ya, karena seseorang posisinya menjadi budak pun macam-macam ya. Karena itulah ada beberapa penafsir yang menganggap bahwa Nabi Yusuf itu dijual tidak sebagai budak. Karena ada yang menganggap perbudakan itu sesuatu yang kurang atau minus. Tetapi tidak terlarang juga kalau kita menerjemahkan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam itu dijual sebagai budak dan dibeli oleh Perdana Menteri sebagai budak, lalu baru dijadikan anak angkat. Itu Nabi loh, Nabi Yusuf ganteng luar biasa. Maka tidak bisa divalidasi juga, tetapi tidak dilarang memvisualisasikan itu. Ya. Benar tidaknya kita tidak tahu karena sumbernya terbatas. Tetapi bahwa Ibunda Hajar adalah keturunan orang baik-baik, ya pasti. Ya. Tetapi pada saat posisinya dihadiahkan kepada Sarah, itu tidak mengurangi sedikit pun, karena kemarin kita juga bicara tentang Luqmanul Hakim. Kita berbicara orang tua lintas strata, dan yang penting pada saat beliau dinikahi oleh Nabi Ibrahim itu bukan sebagai budak, dan itu seandainya budak pun tidak ada masalah, karena Ibrahim putra Nabi Muhammad SAW itu juga dari Ibunda Maria Al-Qibtiyah, yang bukan saya mengikuti pendapat jumhur, bukan sebagai ummul mukminin, tetapi sebagai ummul walad. Jadi wallahu a'lam, kalau saya lebih cenderung tidak sampai ke sana. Artinya tidak sampai Ibunda Hajar itu apa. Tapi yang jelas ini keturunan orang baik-baik itu dipastikan. Karena nabi-nabi Allah merupakan keturunan orang baik-baik, dijaga nasabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perlu juga diketahui bahwa bagi orang-orang yang ditakdirkan secara biologis bukan keturunan orang baik-baik, dia tidak punya peluang untuk berprestasi, juga tidak, karena
pada hakikatnya kita start from-nya adalah dari diri kita. Hanya saja untuk para nabi, supaya tidak ada celah di masa yang akan datang dari orang-orang yang tidak suka, itu pintu-pintu seperti itu ditutup. Ya, tetapi kalau untuk perbudakan, rasanya Bunda Hajar bukan satu-satunya. Ada Nabi Yusuf, ada juga Luqmanul Hakim. Jadi saya kira itu tidak akan mengecilkan posisi beliau hanya gara-gara sebagai budak. Bahwa beliau sebagai keturunan raja, saya tidak bisa memvalidasi, tapi juga tidak bisa menyalahkan. Sumber-sumber seperti itu bisa dipakai. Artinya kalau kita menganggap nasabnya mulia, ya, tetapi seperti apa sumbernya tidak bisa divalidasi secara betul ya, karena riwayat yang sangat terbatas. Wallahu a'lam. Ya. Ya, jazakallah Ustaz. Pak Yakob. Ya, izin lanjut Ustaz ya. Ya, silakan. Saya selang-seling sama yang pertanyaan dari chat dulu ya, dari Umu Zunu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah berikan Ustaz dan keluarga rahmat dan keberkahan dalam setiap amal dan ilmunya. Amin. Ustaz mengatakan kualitas keimanan merupakan akidah yang kuat. Adalah contoh peran seorang suami, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga diberikan istri-istri yang soleha. Bagaimana bila ketika seorang suami yang belum memiliki iman yang kuat, yang belum memiliki iman akidah yang kuat, sedikit banyaknya berpengaruh dalam rumah tangganya, istri dan anak-anaknya. Bagaimana peran istri agar tidak terbawa lemah iman dan akidahnya? Gimana Ustaz? Ya, Bunda, ketika kita melihat bahwa sopir bis itu membahayakan, kita sebagai penumpang tentu kita punya kewajiban agar kita semua selamat. Makanya ketika sopir bis atau angkutan ugal-ugalan, "Bang, jangan gitu dong." Itu sudah kasar tegurannya kan? Artinya yang dilakukan oleh sopir itu membahayakan. Maka sebagai tindakan promotif dan preventifnya, kita membuat suami kita itu percaya diri bahwa dia sanggup membawa bahtera ini dengan baik. Jadi itu yang tadi disebut dengan ketersalingan. Karena suami sangat menentukan. Boleh kita bicara bahwa figur istri sama case pada kasus-kasus tertentu lebih kuat. Tetapi umumnya istri yang terbawa suami. Makanya kalau istri tahu supaya dia tidak drop, ini kok suami saya beda sama ketika dulu baru nikah ya, sekarang kok malas ke masjid, malas ngaji. Nah, tugas Bunda untuk mengingatkan, menguatkan. Jadi jangan sampai mendiamkan, nanti kalau celaka semua. Kayak analog saya tadi, sopir angkutan atau sopir bus yang ugal-ugalan, santai aja lah, dia mah udah pengalaman. Bahaya kalau nggak kita peringatkan, bruk itu habis kita. Maka tugas kita yang mengingatkan. Nah, tentu nanti cara mengingatkan case-nya ya harus dilihat situasinya. Ini kita perlu tahu suami kita kayak begitu, misalnya, naudzubillah min dzalik. Misalnya karena kondisi ekonomi, misalnya kondisi fisik sudah sakit-sakitan, misalnya dia sedang sakit hati, diperlakukan, dihinakan. Nah, kita perlu tahu kondisi-kondisi itu sehingga penyebab dropnya suami atau ayah itu bisa di-manage, bahkan bukan hanya diterapi, bisa di-manage menjadi sebuah kekuatan. Seorang suami yang marah karena diperlakukan buruk oleh lingkungannya, istrinya memanage kemarahannya itu bisa diledakkan pada sebuah proyek yang positif. Buktikan ayah, kamu tidak seperti yang dituduhkan mereka. Buktikannya bukan membalas dendam, tapi buktikan dengan karya. Kadang begitu. Jangan dikompori, bahaya. Istri hati-hati ya. Hati-hati. Suaminya lagi jengkel sama orang. Iya emang tuh orang yang udah jadi itu, jangan sampai jadi hamalatal hatop. Jadi suaminya marah-marah, istrinya jangan sampai jadi hamalatal hatop. Kalau bisa menyejukkan. Alihkan potensi dahsyat dia yang tadi ingin membalas dendam, dengan sesuatu yang positif. Ya, kita dihina-hina ya. Kita yang banyak salah.
tapi mari kita buktikan. Nah, gitu. Dan istri yang baik itu dia tahu ritmenya, saatnya harus dia tegas, saatnya harus masuk dengan bahasa ibu, masuk dengan bahasa istri, masuk dengan memanjakan, dengan itu masing-masing case berbeda. Jadi tugas ibu dia menjadi mitra, menjadi teman bagi suaminya dan bagi anaknya. Ini anak penting ya. Kalau dia hanya berteman dengan suami, mementingkan romantisme dengan suaminya, anak jadi terabaikan. Jadi ini juga tidak mudah. Kadang dan itu istri perannya, bukan peran suami. Dia menengahi itu Allah berikan mauhibah, kemampuan itu pada para perempuan. Makanya perempuan itu bisa membagi fokusnya umumnya dan tidak dengan laki-laki. Laki-laki hanya fokus satu. Coba kalau mau bepergian, itu yang ngurusin semua istri. Yang ngurusin bekalnya, mesenin tempatnya, ini sepatu anaknya, diapersnya, tasnya, semua. Kadang kita mikir bisa ya. Kalau suami kan yang fokus satu aja, ngurusin kendaraan, buka rumah, nyiapin. Gitu. Dia fokus pada sesuatu yang besar jangka panjang, tetapi detil-detilnya itulah suami, itulah perlunya istri, dan itulah perlunya ketersalingan itu. Nanti anaknya lebih melengkapi. Kalau anaknya dia dididik dengan terbiasa secara otomatis, bukan teori, melihat orang tuanya bekerja sama, luar biasa, dahsyat itu. Saya kira itu, wallahu a'lam. Ya, keren Ustaz. Dipersilakan Bu Farah yang ingin bertanya langsung ke Dr. Saiful Bahri. Bu Farah, silakan Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Mohon maaf Ustadz, ini saya bertanya masalah diri saya sendiri nih Ustadz. Alhamdulillah wa syukurillah aja lah Ustadz. Saya sampai sekarang belum dikaruniai anak, tapi saya mengadopsi anak 2 orang Ustadz. Jadi pertama itu 17 tahun yang lalu, laki-laki, sekarang udah umurnya udah 17, dan yang kedua itu umurnya baru 5 tahun. Nah, yang menjadi ini saya gitu Ustadz, dari kecil kan dari bayi umur 1 bulan itu, yang dua-duanya ini dari umur 1 bulan ya, itu saya selalu ngaji di dekat dia, sholawat, mendoakan setiap sholat. Saya anggaplah seperti anak saya sendiri ya Ustadz ya. Yang besar itu memang anak yatim. Kalau yang kedua ini anak dari saudara, tapi ibu bapaknya masih ada, ya, diserahkan ke saya untuk dididik gitu. Seperti itu juga saya perlakukan. Kemudian SD-nya juga saya taruh di SD Islam. Terus saya bawa ke kelas 5 SD itu kok kayaknya ngajinya masih belum benar, saya bawa ke pesantren, saya duduk dia di dekat situ biar saya tahu dia belajar betul gitu sampai bisa membaca Al-Qur'an. Nah, kemudian saya bawa ke pondok pesantren sampai 3 tahun, sampai dia sudah menghafal 2,5 juz. Tapi tiba-tiba dia jadi berubah gitu Ustaz. Jadi berubah sikapnya, malas sholatnya. Yang tadinya rajin seperti sesuai dengan harapan kita, tiba-tiba saya pikir mungkin ini ada perubahan usia gitu ya Ustaz ya. Jadi saya sebagai ibu pokoknya tetap lembut ya. Sekali-sekali pasti keras, karena kalau misalnya masalah sholat, masalah itu pasti saya ayo gitu. Ada kata-kata yang sifatnya dengan keras lah, mendorong, bukannya kasar ya istilahnya. Segera gitu, kalau bisa saya tuh jangan sampai dia masuk neraka lah Ustaz, kalau bisa gitu ya Ustaz. Nah habis itu tapi dia semakin kesini semakin malas sholatnya Ustaz. Semakin saya tuh seperti nggak kenal dengan dia gitu, seperti dari bayi kan saya udah melihat gitu, dia sangat baik gitu, tiba-tiba berubah gitu. Nah saya belum sampaikan kepada dia kalau saya bukan bundanya yang asli gitu, saya belum sampaikan. Cuman apa ya, karena perubahannya itu apakah karena dia tahu, saya juga nggak tahu ya Ustadz ya, apakah karena dia tahu bahwa saya bukan bundanya, bukan ayahnya gitu, tapi sepenuh hati gitu saya menyayangi anak ini. Nah
saya sebagai ibu, ibu atau bukan? Maksudnya saya kan bukan ibu kandung. Apakah saya sudah berperan sebagai ibu dan apa yang harus saya lakukan lagi? Apakah saya harus kembalikan ke orang tuanya? Saat itu berat bagi saya karena saya udah dari kecil melawat dia gitu. Saya udah sayang, tapi dengan perubahan sikap yang seperti ini, apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Mohon pencerahannya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Farah yang dimuliakan Allah, tentu Bunda akan mendapat kemuliaan sebagai orang yang sangat dekat dengan Nabi, karena orang yang memuliakan anak yatim atau mengasuh anak yatim akan dimuliakan oleh Rasulullah dan sangat dekat sekali. Itu janji Rasulullah dan mudah-mudahan kami doakan Bunda Farah termasuk itu. Yang kedua, orang tua secara biologis memiliki keterikatan dengan anak, tetapi yang disebut anak belum tentu anak itu terikat dengan orang tuanya. Karena makanya saya dulukan pembahasan orang tua ke anak, karena guru ke murid, orang tua asuh kepada anaknya, dan itu tidak sebaliknya. Makanya nanti yang terakhir itu klimaknya anak ke orang tua. Jadi Ibunda tidak perlu mengembalikan dan tidak perlu putus asa. Kita belajar dari Nabi Nuh. Saya kira lebih bersyukur. Nabi Nuh itu sampai last minute itu. Jadi tidak, dan mohon maaf, mohon izin ya, Nabi Nuh itu nabi yang sangat bersabar. Dia tidak menceraikan suami istrinya, dan bukan berarti nanti kalau ada yang menceraikan tidak sesuai, enggak. Kondisi orang beda-beda. Dia tidak menceraikan istrinya. Dia juga tidak, pergi kamu dari rumah ini, bukan anakku sekarang, enggak. Nabi Nuh tetap sangat sayang, tetap mempunyai harapan yang besar pada anaknya sampai last minute. Dia tidak ngejudge anaknya. Maka dalam case-case kemudian kondisi anak, dan saya kira kalau dari sekilas penuturan ibu, dia hanya berkurang. Berarti yang harus kita coba pastikan dia tidak salah gaul. Kita harus dekat juga dengannya. Dan itu memang tidak mudah. Saya juga kadang khawatir bahwa anak saya kok dalam beberapa kasus nggak dekat dengan saya. Kenapa bisa kayak begitu? Dia punya masalah, dia justru lebih percaya dengan temannya. Nah ini kita mencoba untuk membiasakan diri sebagai teman, bukan sebagai polisi yang menginterogasi anak kita. Sebagai teman, kita enjoy dia, kita ajak bicara, kita tahu masalahnya. Bahkan kadang kita juga tidak perlu memberikan solusi. Kalau itu justru akan dianggap sebagai ikut campur urusannya, apalagi kalau anak sudah sudah dewasa, itu saya kira usia. Jadi pertama yang harus dilakukan, saran saya, ibu kuatkan doanya, kuatkan. Itu yang paling utama, doakan. Itu yang paling utama, Jadi kita mintanya sama Allah. Kayak Nabi Ibrahim itu kan, dia meninggalkan anaknya tercapek-capek gitu. Tetapi dia doanya tegas itu. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, mudah-mudahan dia nggak ninggalin sholat. Itu paling penting. Ya Allah, jangan sampai dia ninggalin sholat. Ya Allah, berilah kesadaran untuk jangan ninggalin sholat. Itu yang utama. Kalau sholat nggak ditinggalkan, ibu insya Allah aman. Ini standar dia. Tiangnya istilahnya. Ya macam-macam nanti insya Allah balik. Yang kedua, waja'al af'idatan nas tahwi ilaihim. Jadikan dia inspirasi kebaikan. Oh, ini lebih ideal. Dia menjadi trendsetter kebaikan, mempengaruhi teman-temannya, ya. Dan yang terakhir, warzuqhum minas tsamarati la'allahum yashkurun. Dia pintu-pintu rezekinya dibuka. Tsamarat itu bukan buah-buahan dalam artian fruits yang sering kita pahami. Sesuatu yang berbuah, padi, kapas, ya. Apa saja, dan bahkan non fisik juga. Dia punya konsultasi jasa dan kemudian menghasilkan, itu juga tsamarat. Jadi yang pertama doa, yang kedua menjadi mitra, berusaha menjadi teman, dan kita tahu teman dekatnya, tahu lingkungannya. Kalau pada saat sudah dewasa mungkin kita bukan terlambat ya, tapi agak kesulitan mencarikan lingkungan. Berarti kita dekat dengan lingkungan dia, sehingga kita bisa meminimalisir efek negatifnya.
Dan kalau sudah berusaha ya tinggal kita pasrahkan ibu. Kita nasihati pelan-pelan, diajak bicara pelan-pelan dari hati ke hati. Justru kalau serius, biasanya anak nggak keluar. Saya pernah begitu. Nah, ayah pengen ngomong nih dari hati ke hati, malah nggak keluar itu, kaku jadi suasananya. Jadi sesuatu yang diniati kayak begitu. Saya kadang sama istri juga gitu. Saya mau ngomong serius nih, malah nggak serius. Jadi dilihat aja kondisi fleksibel gitu. Ini saatnya masuk nih temanya. Nah, pada saat kayak gitu tuh lebih mengena kadang. Dan insya Allah saya yakin ibu sudah berpengalaman, sudah dari sejak dulu ya, baik dari yang paling tua, yang 17 tahun yang lalu atau yang datang belakangan, sehingga saya yakinnya apa yang ibu usahakan ini akan baik, apapun hasilnya. Jadi tidak perlu pesimis, tidak perlu menyesal, dan itu juga akan menjadi tabungan amal, karena waladun sholih yad'u lahu itu bukan hanya anak biologis saja. Karena itulah saya suka mengajar, karena ada bukan hanya anak-anak biologis. Kalau anak kandung itu lahir dari rahim seorang ibu, tapi anak yatim lahir dari hati seorang ibu, dari qalbu seorang ibu. Lebih dahsyat dia. Itulah yang menyebabkan Zaid dicintai Rasulullah, karena Nabi Muhammad SAW tidak punya anak laki-laki. Zaid itu dihadiahkan dari Ibunda Khadijah, disayangi oleh Rasul, maka Zaid itu menjadi sangat luar biasa disayangi. Makanya sering disebut hibbu Rasulillah. Sampai disebut Zaid bin Muhammad itu, kalau nggak ditegur Allah itu lanjut itu. Nggak boleh, karena dia bukan ayah kandungnya. Tetapi kemudian Zaid bin Haritha menjadi kisah cinta yang sangat dahsyat. Seorang ayah yang bukan ayah kandungnya, bahkan sampai dijemput oleh kabilahnya. Zaid ini masih punya orang tua, masih punya keluarga besar, tidak mau mereka pulang, karena Zaid itu lebih merasa betul-betul punya ayah, punya keluarga ya setelah ketemu dengan Ibunda Khadijah dan Rasulullah SAW. Jadi kita belajar dahsyat sekali. Zaid adalah bukan putra kandung Rasulullah, tetapi lebih dari itu. Kecintaan Rasulullah kepada Zaid itu sangat luar biasa, sampai dicarikan istrinya, dan itu pun tidak ada jaminan kan. Pada faktanya kemudian kita tahu kisahnya, Zaid dipilihkan istri yang sangat luar biasa, tapi keluarganya tidak harmonis. Jadi ini sangat manusiawi sekali yang dialami ibu, tetapi Allah tidak menilai dari hasil, Allah menilai dari usaha. Insya Allah hasilnya terbaik yang diberikan Allah. Ibu ridho, dan anak ini akan menjadi anak yang baik sebagai investasi masa depan ibu di akhirat nanti, insya Allah. Saya kira itu, ibu. Allah alam. Amin. Jazakallah Ustaz. Makasih. Sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Izin saya lanjut Ustaz ya. Pertanyaan di chat dulu nih Ustaz sebelum ke Bu Irma ya. Ya, silakan. Pertanyaan dari Bu Rifka Dewi. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Yang pertama, peran istri pada kenyataannya menjadi pusat pelaksana harian pendidikan untuk anak-anaknya di rumah, dikarenakan suami sibuk bekerja dan pas pulang sudah lelah. Pertanyaannya yang pertama, bagaimana cara efektif mendisiplinkan anak-anak untuk jalan sesuai jadwal dan peraturan yang sudah dibuat di rumah? Dan jika anak-anak tidak disiplin terhadap tugas dan kewajiban-kewajibannya, apakah boleh kita sebagai ibu bersikap keras atau tegas dengan nada marah dan ketat dalam menegakkan peraturan? Terus yang kedua, apakah bonding atau keterikatan orang tua dan anak bisa terbentuk meski tanpa sentuhan fisik, namun orang tua terus mendoakan dan mengawal anak-anak dengan program-program yang telah dibuat di rumah? Ya. Jadi mendidik anak itu kayak main layang. Jadi ada saatnya ditarik, ada saatnya dilepas. Dengan tarik dan kombinasi tarik dan lepas itulah layang-layang naik. Kalau ditarik terus nggak naik, dilepas terus jatuh. Jadi, oh ini ditarik nih, lepas, tarik, lepas. Karena anak-anak akan belajar mandiri. Bukan hanya mandiri secara ekonomi, mandiri secara fisik, tapi juga mandiri dalam pengambilan keputusan. Ada saatnya anak-anak harus mengambil keputusan mandiri, dilatih untuk itu. Kita berikan choice, kamu milih ini atau ini. Nah, kalau kita nggak percaya, anak-anak akan takut karena merasa nanti ayah yang milihin, ibu yang milihin. Itu dalam setiap kesempatan kita selalu mendidik anak dengan pilihan.
kamu ini atau ini, kita akan lihat respon dia. Dia berani memilih A, saatnya kita kasih intervensi cara memilih yang baik. Dan penegakan aturan di rumah oke-oke aja, bisa. Ya, tentu case-nya tidak sama. Anak pertama ada reward punishment berbeda dengan anak kedua, reward punishment berbeda dengan anak ketiga, beda-beda. Dan ada saatnya juga ada siapa yang mempunish, siapa yang mengawal. Ketika misalnya seorang suami marah, ibunya mengontrol supaya marahnya itu tidak membahayakan anaknya. Anaknya dibela bukan dibela dari kesalahan, dibela dari kondisi yang lebih buruk. Bisa bersandiwara, bisa nature. Gitu. Misalnya ayahnya marahi karena gini. Nah, ibunya yang merangkul, makanya nanti jangan gitu ya. Gitu. Ayah tuh tidak suka sama begitu. Nah itu bukan pada membela dia, tapi pada posisi mengamankan. Jadi anak akan safe di situ. Ketika dimarahi bundanya marah-marah, ayahnya pulang. Ayahnya bukan membela, bukan nyalain ibunya. Emang kenapa? Tanya dia. Anak ditanya begitu respon, dia ada alternatif. Sehingga dia ada selingan. Jadi posisi ayah bisa sebagai posisi pemadam kebakaran, bisa. Posisi ayah bisa sebagai pelarian. Posisi ayah bisa juga kadang kebijakan itu, pemegang kebijakan keputusannya ada di ayah. Karena kadang ibu gitu. Ayah boleh nggak besok hari Sabtu teman-teman saya main di sini? Ibunya bisa mengizinkan, tapi dia bilang coba ngomong ke ayah dulu. Ya, gitu. Nanti ayahnya dikasih dikasih bukan framing ya, dikasih informasi yang secukupnya sehingga dia bisa ngambil keputusan anaknya apa backgroundnya ke situ. Atau sebaliknya, ayah boleh nggak saya nginep di rumah teman saya? Ayahnya juga harus pastikan di mana itu dia nginep, sama siapa dia nginep, di rumah siapa dia nginep, betulan nggak? Nah ini yang perlu kita kontrol, sehingga nanti reward dan punishment itu sifatnya ya nggak selalu saklek gitu, karena ini anak kita bukan robot. Kalau punishmentnya harus ditegakkan, kaku saya kira akan sulit, sehingga anak itu tidak mengeluarkan bahasa nature-nya. Dia tahu, wah ini saya pasti dihukum nih. Penegakan kedisiplinan itu menurut saya harus lebih manusiawi. Artinya begini, ada kesalahan yang bisa ditolerir dan diperbaiki, ada yang harus di-punishment, dan punishment itu kita juga lihat kondisinya. Harusnya misalnya di-punishment di angka 7 punishment-nya, tapi kondisinya tidak memungkinkan, kita turunkan punishment-nya di angka 2. Yang jelas anak harus tahu dia salah. Gitu. Yang kedua, juga yang penting tidak dijudge. Ada yang jenis-jenis kesalahan itu karena tidak punya pilihan. Karena ada anak-anak melakukan kesalahan karena tidak punya pilihan. Jadi kita harus tahu secara komprehensif ya. Dan ini biasanya orang tua nggak mau tahu. Pada case dia bermasalah dengan temannya, kita posisinya ekstrim kadang. Pada posisi membela anak kita, pada posisi menyalahkan anak kita. Wah itu ekstrim menurut saya. Karena tidak ingin malu